Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita di hari Ahad ini, hari libur. Tapi tetap saja berita politiknya ini, ya namanya juga tahun politik, jadi makin panas. Politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik itu yang membawa kabar panas kali ini ya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno itu ternyata menjelang Pilpres tahun 2019 itu pernah mencoba mendongkel pencapresan Prabowo Subianto. Sandiaga Uno minta agar Partai Demokrat mendukungnya maju pada Pilpres 2019. Padahal pada waktu itu Partai Gerindra sudah dalam berbagai pernyataannya sudah menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada 2019. Sandi kata Rahlan Nasidik itu mengirim utusan dan meminta agar partai itu mendukungnya, dan isu yang penting itu yang dalam pertemuan yang penting itu, karena mereka minta pertemuan itu adalah niat dari dan upaya Sandiaga Uno menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Wah, ini tentu info dahsyat. Bukankah komunike resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Apa ini internal power struggle? Itu cuit Rahlan Nasidik. Demokrat, kata Rahlan, tidak mau ikut campur urusan internal Gerindra. Lagi pula Sandiaga Uno mau dongkel Prabowo. Wow, kalaupun benar, Purnawirawan Letnan Jenderal Prabowo tidak akan tinggal diam. Itu kata cuit dari Rahlan Nasidik. Kabar yang disampaikan melalui cuitan akun Twitter Rahlan ini konten menimbulkan kehebohan baru. Di media sosial ini sudah heboh sekali dan sejumlah media online juga mengutip cuitannya. Kabar yang disampaikan oleh Rahlan ini dipastikan akan membuat suhu politik nasional dan tentu saja khususnya di internal Gerindra akan kembali memanas. Dalam 2 pekan terakhir ini kan kita menyaksikan kehebohan ya, ini karena para kandidat dan pendukung kelompok yang bakal bersaing dalam Pilpres 2024 mulai saling bongkar dosa masa lalu. Ini bahkan saling bongkar itu terjadi pada mereka yang dulu kita kenal sebagai sekutu. Dimulai dengan Sandiaga Uno, dia membongkar adanya janji politik Anies Baswedan kepada Prabowo yang dibuat menjelang Pilkada 2017, Pilkada DKI 2017. Belum reda kehebohan akibat pernyataan Sandiaga Uno, tiba-tiba saja Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, membongkar fakta yang cukup mengejutkan. Anies Baswedan ternyata punya utang sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk biaya kampanye pilkada. Utang itu sampai sekarang belum dibayar oleh Anies. Pengakuan Sandiaga Uno dan pengakuan Erwin Aksa itu sangat menyudutkan Anies Baswedan yang sekarang ini kan dia meskipun belum deklarasi, dia telah menjadi capres dari 3 parpol, Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Karena yang berbicara ini Sandiaga Uno, ini kan dia dulu pasangan Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan kemudian terpilih menjadi wakil gubernur. Nah, maksud saya dia pasangan Anies sebagai calon wakil gubernur dan terpilih menjadi wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017. Tentu saja publik banyak yang percaya. Sandiaga Uno pada waktu itu tidak secara spesifik menyebut apa janji Anies kepada Prabowo. Namun nampaknya publik juga sudah paham bahwa yang dimaksud Sandiaga Uno ini adalah janji Anies yang tidak akan maju Pilpres bersaing dengan Prabowo. Pendek kata, ini ada muncul kesan bahwa ya Anies Baswedan ini berkhianatlah kepada Prabowo gitu. Pada waktu didesak oleh media apakah hal itu berkaitan dengan pencapresan Anies, Sandiaga Uno itu hanya meminta wartawan untuk bertanya kepada 2 orang nih ya. Yang pertama itu kepada Fadlizon, ini kata dia yang membuat draft perjanjian itu, dan kemudian kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyimpan perjanjian itu. Dan pada waktu ditanya, yang jelas kata Sandiaga Uno, yaitu masih berlaku perjanjian itu dan dia tetap komit, gitu kata Sandiaga Uno. Bagaimana penjelasan dari Fadlizon dan Dasko? Ini yang pertama kali menjelaskan adalah Dasko. Sufmi Dasko, dia mengaku dia memang menyimpan perjanjian itu. Namun dia tidak bersedia membukanya dengan alasan itu konsumsi internal ya. Sementara Fadlizon akhirnya juga bicara kepada wartawan dan dia menyatakan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan Pilkada DKI 2017. Jadi nggak ada urusannya dengan pencapresan, tidak ada urusannya bahwa Anies itu tidak boleh nyapres selama Prabowo mau jadi capres. Kan kira-kira itu yang coba dibangun ya narasinya. Bagaimana dengan soal utang Anies yang dibongkar oleh Erwin Aksa?
Sandiaga Uno ketika ditemui oleh wartawan pada hari ulang tahun Partai Gerindra menolak menjawab dengan alasan dia belum membaca beritanya. Belakangan ini Sandiaga Uno menyatakan dia sudah ikhlas lah dan tidak mau lagi membahas soal utang piutang dengan Anies. Keputusan itu diambil, kata dia, setelah dia melakukan sholat istikharah, ini sholat minta petunjuk, dan berkonsultasi dengan keluarganya. Walau tidak menjawab secara langsung, publik ini kan menafsirkan bahwa memang benar nih Anies ini punya utang piutang kepada Sandi dan belum dibayar. Tapi sekarang sudah diikhlaskan oleh Sandiaga Uno. Belakangan seperti kita sama-sama ketahui, ternyata memang benar. Anies itu punya perjanjian utang dengan Sandiaga Uno yang ditandatanganinya. Jumlahnya juga bukan 50 miliar, tapi lebih besar nih, 92 miliar. Anda pasti sebagian sudah nonton konten saya ya. Dalam dokumen pengakuan utang yang disebut dokumen pengakuan utang 1, 2, dan 3 itu, ini yang menarik. Ada klausul bila keduanya kalah pilkada maka Anies Baswedan akan membayarnya. Sementara bila mereka memenangkan pilkada maka utang itu dianggap lunas. Nah, kan mereka ini sudah menang pilkada dan sempat Sandiaga Uno juga sempat menjadi wakil gubernur. Jadi harusnya itu tidak dipersoalkan lagi. Dan juga ternyata di dalam pengakuan utang itu disebutkan juga mengapa akhirnya Anies utang untuk dana kampanye itu karena semula ada janji dari Pak Aksa Mahmud dan Erwin Aksa, garis miring Erwin Aksa, yang akan menanggung dana kampanye itu. Tapi ternyata sampai pada waktu yang dijanjikan ternyata dana itu tidak cair juga. Maka kemudian Anies terpaksa menandatangani pengakuan utang tadi itu. Yang juga menarik belakangan, Anies itu mengungkap, akhirnya Anies bicara juga. Dia menyatakan bahwa fakta uang sebesar 29 miliar yang disebut dalam pengakuan utang itu bukanlah uang pribadi Sandi, tapi ada pihak ketiga yang membantu dana kampanye untuk mereka berdua gitu ya. Kasus ini sebenarnya sudah harusnya close ya, selesai ya, publik sudah jelas bagaimana duduk soalnya. Anies juga tidak mengkhianati Prabowo dan Anies juga tidak punya utang kepada Sandiaga Uno. Jadi kalau kemudian isu itu muncul, kelihatannya memang itu hanya digoreng untuk mendowngrade Anies karena peluangnya menjadi calon presiden 2024 itu menguat setelah koalisi perubahan itu sepakat akan mengusungnya. Ini baru kesepakatan ya, belum ada deklarasi. Nah sekarang bagaimana dengan dengan dosa Sandiaga Uno ini kepada Prabowo nih ya? Walau tidak ada dokumen, namun pengakuan Rahlan Nasidik ini tampaknya cukup valid ya. Sebab kata dia, selain pertemuan tadi setelah Sandi mengirim putusan tadi, beberapa bulan kemudian justru Sandi sendiri yang datang mengajak bertemu gitu, dan Rahlan itu yang ikut menemuinya. Ini nggak banyak, rupanya cuma berempat. Kami duduk berempat, tapi pertemuan berakhir cepat. Sandi minta cerita lama dikubur. Pak Prabowo sangat kuat, apalagi setelah mendapat dukungan Pak SBY. Itu cuit Rahlan. Siapa khianati Prabowo? Sandiaga Uno pasti jauh dari label itu. Itu kata cuitan dari Rahlan. Bagaimanapun dia berada di sebelah Pak Prabowo pada Pilpres 2019. Tetapi saya punya pengalaman dengan Sandiaga Uno menuju Pilpres 2019 saat partai-partai sedang aktif mencari kawan koalisi. Pembaca bisa menilai sendiri. Wah ini berat nih kalau betul apa yang dikatakan oleh Rahlan Nasidik ini. Jadi apalagi kan situasinya sekarang ini kan juga sempat tegang antara Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Bukan hanya Pak Prabowo, saya kira pimpinan-pimpinan Demokrat, pimpinan-pimpinan Gerindra yang lain kan sempat tegang dengan Sandiaga Uno karena kelihatannya Sandiaga Uno juga ingin maju Pilpres pada tahun 2024 nanti ya. Sekarang kan giliran Sandi yang harus menjelaskan dan sekaligus harusnya membantah ya pernyataan Rahlan ini kan terbuka kalau Rahlan ini langsung dia pada poin persoalannya tidak pakai kalimat bersayap. Isu ini sangat sensitif, terutama bagi internal Gerindra dan khususnya Pak Prabowo. Karena memang menjelang Pilpres 2024 ini Sandiaga Uno ada tanda-tanda yang sangat kuat. Sandiaga Uno itu sedang berusaha mencari tiket untuk maju pada Pilpres 2024. Kali ini dia kembali rupanya mencarinya dari luar partai, yakni dari P3. Karena Sandiaga Uno diketahui itu sering hadir dalam berbagai kegiatan Partai Persatuan Pembangunan. Beberapa pengurus DPC dan pengurus DPW itu dari P3 ya telah menyatakan akan mendukung Sandi menjadi capres pada tahun 2024. Sandiaga Uno misalnya sudah mendapat dukungan dari sejumlah DPC P3. Salah satunya itu adalah DPC P3 Jember. Jauh juga nih mainnya ya. Sandi juga beberapa kali hadir dalam kegiatan DPP ini.
Pada tanggal 8 Januari 2023, Sandiaga Uno hadir dalam acara DPW P3 Yogyakarta. Ini cukup besar acaranya, diselenggarakan di Stadion Kridosono. Sandi datang itu mengenakan sarung hijau, ini khas dari P3, dan kemudian dia juga dielulukan dan diteriaki oleh masa P3 itu presiden begitu ya. Ketua DPW P3 Yogyakarta Muhammad Yazid juga menyatakan Sandiaga Uno ini punya ketertarikan kepada P3. Soal Sandiaga Uno mendekat ke P3 ini sesungguhnya bukan merupakan isu yang baru ya, ini isu yang sudah cukup lama. Bahkan ketika P3 itu masih dipimpin oleh ketua umumnya Suharto Monoarfa yang disebutnya sebagai omnya, ini karena kelihatannya sekarang sama-sama dari Gorontalo gitu ya. Kan sekarang P3 sudah dipimpin oleh PLT-nya Pak Mardiono. Nah, Suharto pada waktu dia masih menjadi ketua P3 juga mengaku bahwa dia mendengar ada aspirasi dari daerah yang ingin mengusung Sandiaga sebagai capres. Tapi kan keputusan untuk siapa yang jadi capres itu akan diputuskan oleh DPP pada waktu itu, begitu Suharto mengatakan. Kedekatan Sandiaga Uno ini dengan P3 ini tentu saja membuat gerah para petinggi Gerindra. Sebab Gerindra itu sudah secara resminya pada tanggal 12 Agustus 2022 telah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Dan Prabowo sendiri juga sudah menerima mandat tersebut. Harusnya kan Sandiaga Uno, apalagi posisinya sebagai wakil ketua Dewan Pembina, dia nggak boleh lagi melakukan manuver-manuver yang menunjukkan dia sedang mencari tiket pencapresan di luar Gerindra. Namun ternyata ini bergembus kabar bahwa Sandiaga Uno ini memang bukan hanya mencari tiket, bahkan dia juga rencananya akan hengkang dari Gerindra. Informasi yang sama ini juga diterima oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang dia mengaku dia sudah mendengar dari fraksi P3 di DPR bahwa Sandiaga Uno itu akan pindah ke P3. Dan rumor Sandiaga Uno akan hengkang dari P3 itu kian santer ketika Sandiaga Uno itu tidak hadir saat Partai Gerindra meresmikan kantor pemenangan presiden, ini Prabowo ya, pada tanggal 7 Januari 2023 kemarin. Dia malah datangnya ke acara P3 gitu ya. Dan dalam pidato peresmian kantor tersebut, Pak Prabowo itu bahkan juga menyindir kalau kader yang tidak cocok dengan Pak Prabowo ya untuk mencari partai lain. Ini orang orang mungkin tidak punya penafsiran lain selain ini adalah sindiran kepada Sandiaga Uno. Karena Pak Prabowo kemudian memberi contoh ketika dulu dia dia tidak cocok lagi dengan Golkar, dan dia kemudian pamit baik-baik, dan tak lama kemudian dia mendirikan Partai Gerindra. Nah, di tengah rumor yang kuat bahwa Sandi akan cabut dari Gerindra, tiba-tiba saja itu akhirnya Sandi muncul juga ya ketika Gerindra dan PKB itu meresmikan kantor sekretariat bersama pada tanggal 23 Januari kemarin ya. Sandiaga Uno mengaku bahwa dia mendapat pesan khusus dari Prabowo akan hadir. Sementara kalau waktu acara yang peresmian kantor pemenangan presiden, dia mengaku dia tidak dapat undangan, jadi dia tidak hadir. Dan Sandiaga Uno juga mengaku menegaskan bahwa dia loyal dan taat pada Pak Prabowo. Tidak lama kemudian kan kita tahu muncullah pernyataan Sandiaga Uno bahwa Anies itu punya perjanjian dengan Pak Prabowo. Nah, sekarang ini giliran dosa lamanya dibongkar oleh Partai Demokrat. Harus dilihat konteksnya, Demokrat ini kan sekarang yang mengusung Anies. Mungkin mereka tidak mau tinggal diam ketika Anies kok dibongkar-bongkar dan dicoba di-downgrade gitu oleh Sandiaga Uno. Isu ini dipastikan ini akan kembali membuat tensi internal Gerindra, khususnya Sandiaga Uno dengan pengurus Gerindra yang lain itu bakal menegang kembali. Bagaimana penjelasan Sandiaga Uno? Ini menarik untuk kita simak ya, bagaimana penjelasannya. Benarkah bahwa sesungguhnya intensi dia untuk menjadi capres itu sejak tahun 2019, bukan hanya pada tahun 2024 ini. Tetapi kan kemudian kita tahu kan pada tahun 2019 itu memang akhirnya Sandi menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo. Itu pun karena Anies sudah beberapa kali diminta atau dipinang oleh Pak Prabowo menolak, dan akhirnya Sandiaga Uno yang dipilih. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.